Selamat siang Pak Ijal. Apakah Bapak punya waktu Siang luang juga, hari ini Pak? siang juga Bu Lince. Alhamdulillah Bu, saya agak santai nih. Kebetulan anak-anak di kelas lagi pelajaran bidang studi Bu. Oke, ada apa Bu Lince? Kok kelihatannya murung kali, tidak biasanya ini Bu. Apa Bu yang bisa saya bantu? Silakan Bu, santai-santai aja kita. Ya Pak, sebenarnya saya ada sedikit masalah nih Pak. Namun saya bingung nih ngutarakannya kemana dulu. Ya sebagai teman rekan sejawat, saya kiranya mengutarakannya kepada Bapak terlebih dahulu. Apabila tidak menemukan solusi akan saya lanjutkan ke kepala sekolah. Tapi mudah-mudahan ya Pak, dari pembicaraan kita ini kita mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Sebenarnya saya ingin mendapatkan Dengan pemecahan senang hati loh Bu masalah. Li. Mudah-mudahan saya Ya, Good. saya ingin Apa Bu? Ulangi Bu, kurang jelas. saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya, Pak, dalam mengelola kelas. Dalam mengelola kelas Oh yang gitu. sedang saya ajar. Oh iya Bu, oh gitu. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan masalah Ibu ya Bu ya. Ya, amin, Pak. Saya ini Ya, ingin bagus sekali. meningkatkan Apa tujuan Ibu dalam meningkat kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif, Pak. Pada saat saya mengajar, peserta didik, murid-murid saya itu bisa memperhatikan saya seperti itu, dan keadaan kelas kondusif dan menyenangkan bagi siswa juga, Pak. Oh gitu. Nah, sekarang saya kembali tanya ke Bu Ince, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai semua tujuan itu, Bu? Ya, Pak. Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif, Pak. Oh gitu. Nah, terus ada apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan, Pak, untuk mengendalikan murid-murid yang suka berbicara pada saat jam pelajaran berlangsung. Memang muridnya kan Oh masih gitu kelas ya. 4 nih, masih uh, sosialisasinya pun masih berlangsung gitu, masih belajar bersosialisasi. Tapi saya mengharapkan itu murid saya itu tidak ngobrolnya itu di jam pelajaran, tetapi yang terjadi di kelas itu malah pada saat jam pelajaran yang anak-anak tuh suka ngobrol gitu, Pak. Ya, saya pahami apa yang disampaikan oleh Bu Ince. Saya juga mengalami. Cuman Bu, kalau berbagi cerita, saya ini selalu menekankan ke anak didik saya itu, silahkan kalian ribut, tapi ribut hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang kalian bahas. Tapi di luar dari hal pelajaran, dilarang ribut. Oke, Bu. Jadi baiklah, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Pertama-tama mungkin kita perlu memahami penyebab murid suka berbicara itu apa saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran itukah? Apakah karena mereka bosan? Apakah mereka ngantuk? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian gitu loh Bu? Nah, ya benar sekali Pak. Dari yang sudah Bapak paparkan itu, saya menilai mereka itu tidak memahami materi pelajaran, Pak. Oh kan, iya kan? Berarti jika macam seperti itu, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada murid, Bu. Contoh di dalam guru penggerak juga kita diajari macam mana meningkatkan, mungkin anak-anak pengen dikasih ice breaking dulu dan segala macam, menimbulkan semangat mereka lagi untuk belajar. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid itu tidak bosan Bu, mungkin pelajaran yang Ibu berikan itu terlalu monoton gitu. Kalau menurut saya sih. Oh, begitu ya Pak ya. Saya akan coba Ya, lakukan yang seperti yang Bapak sampaikan ya Pak ya.
Oke. Nah, bagaimana Bu Linda? Apakah sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bu Lince lakukan? Oh, sudah Pak, dari penjelasan yang Bapak sudah sampaikan, pertama nih, saya mau mengajak murid saya itu buat kesepakatan kelas. Tentunya tentang disiplin kegiatan belajar. Lalu kedua, saya akan bersikap hangat, akrab, bahkan ya dengan suasana gembira tadi ya, penuh kasih sayang juga kepada peserta didik. Lalu yang ketiga, menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi, Pak. Dan agar dapat mengurangi kebosanan, bahkan mungkin menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan dan kondusif, Pak, seperti itu. Oh, iya, bagus sekali tuh Bu Lince, keren. Mudah-mudahan rencana ini berhasil ya Bu ya. Ya, Pak, terima Apa kasih. yang akan Ibu lakukan dalam waktu terdekat ini supaya rencana Bu Lince ini tercapai gitu Bu? Nah, hal pertama yang saya lakukan, Pak, saya mau komitmen ini buat rencana pembelajaran yang menyenangkan dulu ya. Menggunakan metode, sumber belajar yang beragam, bahkan mungkin anak-anak tuh saya eksplor kegiatan pembelajaran tuh tidak hanya di kelas, bisa ke laboratorium ataupun ke kebun-kebun sekolah, Pak. Sehingga murid itu merasa pembelajarannya tidak monoton dan suasana kelas pun bisa jadi menyenangkan, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Kalau dari pemaparan Ibu berarti Ibu pengen merubah suatu proses pembelajaran menjadi pembelajaran seperti kita belajar di guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semoga semua ini berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Bu Lince harapkan. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Ijal waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami dan mudah-mudahan kita sama-sama jadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Oke, siap Bu Lince. Seperti itu, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi guru yang tidak egois, guru yang senantiasa memikirkan proses pembelajaran yang selalu berpihak kepada anak murid kita. Oke Bu, mungkin sampai sini ada lagi Bu Lince yang ingin ditanyakan? Oke, sudah selesai Pak.